Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel saya, yaitu tentang tutorial programming Android Studio. Pada kesempatan video kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara membuat radio button. Teman-teman mungkin tahu ya, radio button itu di widget itu dia bulat, jadi ketika diklik dia hanya bisa sekali saja. Jadi radio button ini dia hanya bisa diklik sekali saja, ketika diklik lagi dia tidak akan bisa. Berbeda dengan checkbox. Nah, teman-teman mungkin bingung, nanti kita akan coba praktek. Teman-teman mungkin bisa lihat di sini gambarnya. Ini adalah salah satu gambar project radio button. Jadi ketika dicentang, bukan centang sih, ketika diklik radio buttonnya hanya bisa sekali klik saja. Ketika diklik lagi dia nggak akan bisa lepas. Nah, langsung saja kita langsung masuk project Androidnya. Seperti biasa buka Android projectnya, kita sini beri namanya radio button. Next, finish. Nah, seperti biasa kita menunggu projectnya Android Studio-nya. Ini berguna ketika kita membuat pilihan, ketika disitu ada jenis kelamin, kemudian pria ataupun wanita. Nah, itu berguna seperti itu. Nah, radio button itu adalah pria dan wanita. Ketika klik pria, dia hanya pria, tidak bisa dilepas lagi. Nanti teman-teman bisa tahu sendiri. Seperti biasa kita harus ubah dulu readernya 768 trillion. Masih proses. Masih gradernya. Masih menunggu gradle processingnya. Sebentar, ada iklan lewat motor. Jadi kamar gue ini pas banget di samping, bukan samping jalan raya ya, cuma samping di gang. Jadi ketika gua buat video ini ada suara motor, diabaikan saja, diambil, perhatikan video tutorialnya aja. Nah, seperti biasa kita buat di activity main-nya, di XML-nya. Kita harus buat XML desainnya, radio buttonnya. Masih proses gradle-nya, kita bisa menunggu sampai betul-betul dia hilang. Itu sudah sukses. Kita akan buat projectnya sampai betul-betul hilang. Masih proses. Nah, oke, sudah hilang, artinya kita bisa langsung eksekusi pembuatan project kita. Bukan eksekusi, maksudnya proses pembuatan project kita. Seperti biasa, secara default favoritnya kita ubah dulu aja di sini. Sorry, agak nge-lag nih teman-teman. Padahal ini saya klik radio button aja, radio button. Nah,
radio button. Di sini saya beri size nya menjadi 30 sp. Sorry. Sekarang kita harus buat radio buttonnya. Nah, di sini saya membuat radio grup ya. Jadi dia tahu kan grup. Di dalam grup itu ada beberapa, salah satu di WhatsApp. Kalau kita buat WhatsApp di grup ada beberapa user. Nah, kalau di radio button, kalau kita membuat radio button di grup ada beberapa button radionya tersebut. Terserah kita mau berapa puluh radio ataupun beberapa radio. Nah, di sini kita buat radio grup dengan di sini match parent dan match parent juga. Nah, udah kita buat radio layout radio grupnya. Di sini saya kasih panjang ke kanan match parent juga, terus kemudian panjang ke bawahnya match parent juga. Nah, langsung aja kita buat di sini radio buttonnya adalah web content. Nah, dengan saya beri namanya teks. Di sini saya membuat pilihan bahasa pemrograman aja. Di sini adalah PHP, kemudian di sini ID-nya adalah radio PHP. Oh ya, sebelumnya saya nama ID grupnya yaitu grup radio ID-nya. Nah, kita buat radio button. Kita geser dulu. Deketin dulu, baru kita geser. Oh, sorry. Di sini kenapa saya tidak bisa geser button radionya, karena dia di dalam grup. Kita harus ubah di XML ini terlebih dahulu adalah linear. Nah, di dalam linear kita hapus ini, kemudian kita ubah orientasinya adalah horizontal. Jadi kita ubah. Nah, dia berpindah ke kanan. Bagaimana supaya dia ke bawah? Kita harus masukkan text view-nya di dalam grup, dalam radio grupnya. Nah, masih belum ke bawah. Kita harus di sini jangan kasih horizontal. Nah, ya langsung pindah ke bawah ya. Nah, mungkin teman-teman belum tahu linear itu apa. Linear ini adalah layar yang hanya bisa diposisikan di kotak saja. Kita bisa berubah orientasinya mau vertikal ataupun horizontal. Kalau vertikal nanti dia bakal ke samping, kalau horizontal dia bakal ke bawah. Nah, sudah kita buat radio buttonnya. Sekarang kita buat radio button yang kedua. Ini kita copy aja. Copy. Nah, di sini ada radio Java. Di sini teksnya adalah Java. Copy lagi aja. Nah, di sini radio radio C berbahasa C++. Ini adalah radio Ruby. Kita ganti Ruby. Nah, di sini ada C#. Nah, ini adalah salah satu contoh radio button. Nah, sekarang sudah kita buat di XML-nya. Sekarang kita buat di progress Java-nya. Seperti biasa kita buat modifier radio. Kita buat radio grupnya dulu ya, dengan X group.
Kita buat sekarang modifier radio button. Di sini ada XPHP dan Xjava dan Xc dan X Ruby. Kita buat sekarang kita inisiasi. Pertama kita inisiasi radio grupnya X, grup kita panggil seperti biasa grup. Di sini adalah radio grup apps grup dengan pemanggilan ID-nya find view biasa or r.id radio button grup radio. Nah sekarang kita buat inisiasinya radio button. Kita panggil xphp radio button find radio php. Lagi kita buat java radio button find .id radio java xc radio button button find id radio c. Ini kita akan lagi terakhir ruby radio button find id radio ruby. Nah sudah kita buat. Nah ini udah kita buat inisiasinya dari modifier. Kemudian kita buat bagaimana ketika radio button dicentang dia akan muncul hasilnya. Langkah awal, nah kita harus memanggil atribut radio grupnya. Seperti biasa kita panggil sgroup. Nah ini set on check external dengan new on check external. Nah ini dia langsung terbuat otomatis metode on check chain. Nah ini parameter yang sebelumnya saya jelaskan di checkbox. Seperti biasa di dalam metode on check ada parameter i dengan tipe data integer. Tapi di sini saya buat dengan isCheck. Ini terserah kalian ya, saya mau beri nama apa. Nah di sini seperti biasa saya membuat if else dengan isCheck sama dengan, nah kita panggil ID-nya or ID yaitu radio php. Ups, di sini merah. Oh sorry, nggak pakai tanda seru. Nah ini adalah jika cek ID-nya radio php maka muncul toas make main activity java this Anda memilih bahasa pemrograman. Nah pemrograman ini nggak usah, kenapa nggak saya tulis pemrograman PHP. Saya tulis pemrograman PHP langsung di sini toas lagi, kita panggil kembali toas di sini line short aja, kemudian show. Nah begitu seterusnya sampai terakhir ID-nya 4. Saya copy di sini radio Java, kemudian radio C, kemudian radio dan radio Ruby. Nah, kita ganti masing-masing kelasnya radio Java, dan di sini radio C#, di sini radio Ruby, kelas Ruby. Nah seperti ini.
Nah, seperti ini progres di dalam Java-nya. Jadi jika cek pemanggilan ID-nya radio PHP, maka dia muncul sesuai yang diklik radionya. Nanti teman-teman mungkin belum tahu juga, langsung saja kita eksekusi programnya, kita runningkan. Kita tunggu. Masih proses Gradle-nya. Sorry. Masih bisa menunggu. Masih proses. Nah, sudah mau istilahnya PK. Kita lihat emulatornya, dia muncul. Oh, kenapa boleh? Oh, akhirnya muncul juga. Nah, ini adalah project yang sudah kita buat tadi, langsung muncul di emulator. Sekarang kita coba. Nah, dia langsung muncul. Anda memilih bahasa pemrograman PHP. Nah, di sini tidak bisa diklik lagi karena hanya bisa sekali klik. Nah, sekali klik dia akan berpindah. Berbeda dengan checkbox. Kalau checkbox kita bisa klik beberapa. Cuman kalau radio button hanya bisa diklik salah satunya saja. Nah, dia langsung muncul. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Radio button ini berfungsi sebagai jenis kelamin pria ataupun wanita. Jadi ketika si user itu memilih pria, dia hanya pria aja. Kalau ketika memilih kelamin, dia akan berpindah tempat centangannya. Oke teman-teman, sekian dari video tutorial ini. Apabila teman-teman suka dengan video ini, bisa di like, dan apabila teman-teman belum paham tentang pemrograman tutorial video ini, bisa komen di bawah ini, nanti insya Allah akan saya jawab. Dan bila teman-teman ingin tahu seperti dengan video tutorial yang lainnya, bisa subscribe video ini, nanti saya akan update terus video-video selanjutnya. Oke teman-teman, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.